Saya yakin bumbu dapur satu ini pasti ada di rumah Anda. Ya, bumbu dapur satu ini mempunyai manfaat kesehatan luar biasa. Bawang putih. Hari ini kita mau bahas satu bahan dapur yang hampir pasti ada di setiap rumah, yaitu bawang putih. Bawang putih biasanya kita pakai buat masak, biar makanan lebih sedap dan harum. Tapi ternyata bawang putih juga sering disebut punya manfaat untuk kesehatan, terutama untuk tekanan darah tinggi atau hipertensi. Mungkin kamu pernah dengar orang bilang, minum bawang putih bisa turunkan tensi. Atau ada yang bilang, daripada obat, mending herbal saja, lebih alami. Nah, di video ini kita akan bahas pelan-pelan, mulai dari apa itu hipertensi, kenapa bawang putih dianggap baik untuk tekanan darah, bagaimana cara konsumsi yang aman, dan yang paling penting kesalahan-kesalahan yang paling sering terjadi, supaya kita tidak salah langkah dan tidak membahayakan diri sendiri. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi saat tekanan darah kita terus berada di atas batas normal. Tekanan darah biasanya ditulis dengan dua angka, misalnya 120/80. Angka atas disebut sistolik, yaitu tekanan saat jantung memompa darah. Angka bawah disebut diastolik, yaitu tekanan saat jantung istirahat sejenak. Tekanan darah normal sekitar 120/80. Kalau sering berada di atas 130/80, bisa jadi itu sudah masuk hipertensi. Masalahnya, hipertensi sering tidak terasa. Banyak orang merasa baik-baik saja, tidak pusing, tidak sakit, serta tidak ada keluhan. Tapi di dalam tubuh, pembuluh darah dan jantung sedang bekerja lebih keras dari biasanya. Kalau dibiarkan lama-lama, hipertensi bisa menyebabkan penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, serta gangguan penglihatan. Makanya hipertensi sering disebut sebagai silent killer karena datang diam-diam tapi dampaknya bisa sangat berat. Karena itulah pencegahan dan pengendalian hipertensi itu sangat penting, termasuk lewat pola makan sehat. Bawang putih sudah lama dipakai dalam pengobatan tradisional. Di dalam bawang putih ada zat yang namanya alisin. Zat ini muncul saat bawang putih dihancurkan atau digeprek. Makanya, kalau mau dapat manfaat maksimal, bawang putih sebaiknya tidak langsung dimasak, tapi dihancurkan dulu dan didiamkan beberapa menit. Alisin ini dipercaya bisa membantu pembuluh darah menjadi lebih rileks, membantu aliran darah lebih lancar, serta mengurangi kekakuan pembuluh darah. Kalau pembuluh darah lebih rileks, tekanan di dalamnya bisa lebih rendah. Selain itu, bawang putih juga mengandung antioksidan dan zat anti radang. Ini bagus untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah secara umum. Tapi ingat, bawang putih bukan obat ajaib. Dia membantu tapi tidak bekerja sendirian tanpa bantuan pola hidup sehat. Ini bagian yang paling sering disalahpahami. Bawang putih tidak bisa sembarangan menggantikan obat-obatan dari dokter. Untuk orang yang tekanan darahnya masih sedikit di atas normal, baru mulai naik atau ingin mencegah hipertensi, bawang putih bisa jadi pendukung yang baik. Tapi untuk orang yang tekanan darahnya sudah tinggi, sudah minum obat rutin ya, pernah kena di komplikasi lain, tidak boleh asal berhenti obat lalu ganti bawang putih saja. Itu sangat berbahaya. Obat dokter itu fungsinya menjaga tekanan darah tetap stabil supaya organ tidak rusak. Kalau dihentikan secara mendadak, tekanan darah tinggi bisa naik lagi bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Herbal itu adalah pendamping bukan pengganti utama tanpa pengawasan tenaga kesehatan ataupun dokter. Nah, bagaimana sih cara konsumsi bawang putih untuk tekanan darah? Ada beberapa cara sederhana yang sering dilakukan. Yang pertama bisa dimakan mentah ya. Ambil satu siung bawang putih, geprek atau cincang lalu diamkan sekitar 5-10 menit. Ini supaya zat alisinnya keluar. Setelah itu bisa ditelan dengan air seperti minum obat. Mulai dari satu siung per hari, kalau tubuh cocok bisa naik jadi 2 siung, tapi jangan berlebihan. Yang kedua bisa dicampur dengan makanan. Bawang putih bisa dimasukkan ke masakan, tapi ingat kalau dimasak terlalu lama, sebagian zat aktifnya bisa rusak. Jadi manfaatnya tidak sekuat bawang putih mentah. Yang ketiga, air rendaman bawang putih. Iris tipis bawang putih, rendam di air matang semalaman, pagi harinya diminum. Ada juga bawang putih dan madu ya. Bawang putih dicincang campur dengan madu, simpan di toples, minum 1 sendok kecil setiap hari.
Semua cara ini tujuannya sama, yaitu membantu tubuh mendapatkan manfaat bawang putih secara rutin, tapi tetap dalam batas wajar. Perlu diingat tidak semua orang cocok dengan bawang putih mentah. Hati-hati kalau kamu punya mah berat, sering perih di lambung ya, mudah mimisan atau akan menjalani operasi, serta sedang minum obat pengencer darah. Bawang putih bisa bikin darah lebih encer dan kalau digabung dengan obat tertentu bisa meningkatkan resiko perdarahan. Kalau punya kondisi khusus atau sedang minum obat rutin, sebaiknya konsultasi dulu sebelum konsumsi bawang putih mentah setiap hari agar pengobatannya jelas dan tidak menimbulkan komplikasi lainnya. Ingat, bawang putih hanya membantu, yang paling menentukan tetap gaya hidup. Yang harus dilakukan adalah kurangi garam dan makanan asin. Perbanyak sayur dan buah, minum air yang cukup, jalan kaki atau olahraga ringan 30 menit sehari. Tidur yang cukup serta bisa mengelola stres dengan baik. Kalau ini tidak dijalani, makan bawang putih saja tidak akan cukup untuk mengontrol tekanan darah. Banyak orang salah kaprah soal bawang putih dan hipertensi. Kesalahan pertama, minum bawang putih tapi pola makan tidak berubah. Masih sering makan asin, mie instan, kerupuk ikan asin, sambal berlebihan. Padahal garam adalah salah satu penyebab utama tekanan darah menjadi naik. Jadi, walaupun rajin makan bawang putih, kalau makanannya asin masih tetap saja dilakukan, ya tekanan darah tetap susah turun. Kesalahan kedua, ingin cepat hasilnya. Baru 2-3 hari makan bawang putih sudah berharap tekanan darah langsung turun drastis. Kalau belum turun langsung bilang, berarti bawang putih tidak manjur. Padahal perubahan tekanan darah butuh waktu dan konsistensi. Kesalahan ketiga yang paling berbahaya, sudah minum obat dari dokter lalu berhenti secara tiba-tiba dan berhenti sendiri karena merasa sudah pakai herbal. Nah, ini sangat berisiko. Tekanan darah bisa naik lagi secara tiba-tiba dan bisa menyebabkan komplikasi lainnya. Herbal harus dipakai dengan bijak, bukan nekat. Bawang putih memang punya manfaat untuk kesehatan jantung dan tekanan darah, tapi ingat, gunakan sebagai pendukung, jangan berlebihan. Tetap cek tekanan darah rutin, tetap ikuti saran tenaga kesehatan. Dengan pola hidup sehat, dibantu bawang putih secukupnya, tekanan darah bisa lebih terkontrol dan hidup bisa lebih berkualitas. Terima kasih buat semua yang sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa, jika memang tekanan darah tingginya masih tetap tidak terkontrol, jangan ragu, jangan sungkan untuk segera konsultasikan kepada tenaga medis atau kepada dokter-dokter terdekat. Karena apapun itu, obat-obat saran-saran dari dokter akan lebih bisa membantu untuk mengatasi permasalahan penyakit yang Anda alami. Sampai jumpa kembali.